Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Di informasi kali ini ada aksi pencurian muatan truk oleh kawanan bajing loncat atau Bajilo kembali terjadi di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara yang semakin nekat karena dilakukan pada siang hari dan di tengah kemacetan lalu lintas. Macet langsung masih Betul. Bajing loncat, nekat banget ya. Yang ini juga nekat karena ada 4 pelajar yang bawa-bawa senjata tajam hingga harus berurusan dengan polisi. Inilah aksi kawanan bajing loncat yang direkam seorang pengendara di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Memanfaatkan lalu lintas yang sedang macet, 3 pria nekat memanjat dan mencuri muatan mobil bak terbuka yang tengah melintas. 2 orang naik ke atas truk sementara 1 orang lainnya menunggu di bawah. Dalam waktu singkat, ketiganya berhasil menggondol 2 lempengan besi. Aksi bajing loncat ini terbilang nekat karena dilakukan di siang hari saat arus lalu lintas sedang ramai. Setelah videonya viral, petugas Reskrim Polsek Cilincing pun segera bertindak. 1 orang berinisial N dibekuk di kawasan Lagua Koja, Jakarta Utara. Kepada petugas, N mengaku menjual 2 lempengan besi hasil curian ke seorang penadah seharga Rp600.000. Bersama 2 kawannya, N juga mengaku sudah 5 kali beraksi di lokasi yang sama dan mengincar truk-truk yang terjebak kemacetan. Yang sempat viral beberapa saat yang lalu di media sosial TKP di Jalan Raya Cilincing depan Bogasari, baru kita amankan 1 orang. Kelompok pemuda yang duduk-duduk di pinggir Jalan Pelita 2, Kelurahan Balaparang, Kecamatan Rapocini, Makassar, Selasa dini hari dibuat kaget oleh kehadiran tim Tandar Samapta Polda Sulawesi Selatan. Bahkan ada yang berusaha melarikan diri masuk ke sebuah rumah, tapi aparat bergerak cepat dan menangkapnya. Dari celana pemuda ini ditemukan sebilah badik mini yang dibuat dari tanduk binatang. Tim Tandar makin curiga hingga memeriksa sudut-sudut teras rumah. Alhasil dari sebuah motor ditemukan ketapel. Bak gayung bersambut 22 jari-jari motor juga ditemukan. Jari-jari motor ini diduga bahan anak panah untuk digunakan tawuran. Berbekal temuan senjata tadi, 1 demi 1 dari 4 pemuda diperiksa lebih seksama. Ironis, mereka ternyata adalah pelajar sekolah menengah atas maupun kejuruan negeri ternama di Makassar. Dan barang bukti yang ditemukan digunakan untuk perang antar kelompok. Selanjutnya para pelajar ini digelandang ke Polsek Rapocini untuk diproses lebih lanjut. Jadi pada saat kami melaksanakan strong point di wilayah Polsek Rapocini, tepatnya di Lorong 5, kami menemukan ada 4 pelajar yang sementara kumpul yang gelagatnya sangat mencurigakan. Jadi pada saat Tim Tandar Samapta Polda Sulsel makin meningkatkan patrolinya sebagai upaya pencegahan dan penindakan atas aksi-aksi pemicu serta peristiwa kriminalitas jelang dan saat bulan Ramadan 1443 Hijriah yang tinggal 3 hari. Harapannya agar umat muslim utamanya dan masyarakat pada umumnya mampu khusyuk menjalankan ibadah dalam situasi yang aman dan damai. Tim Liputan CNN Indonesia. Olivia Natania, putri selebritas Nia Daniati, divonis 3 tahun penjara dalam kasus penipuan tes masuk aparatur sipil negara. Sementara itu, terdakwa kasus kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel memohon tuntutan hukumannya diringankan dengan alasan masih menjadi tulang punggung keluarga. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin sore menggelar sidang vonis kasus penipuan perekrutan tes CPNS dengan terdakwa Olivia Natania, anak selebritas Nia Daniati. Persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Abu Hanafiah menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana 3 tahun penjara. Dalam putusannya, Hakim menyatakan Olivia Natania terbukti bersalah melakukan penipuan dengan modus tes masuk ASN. Terdakwa Olivia juga dinyatakan bersalah telah melakukan penipuan terhadap 225 korban dengan kerugian materi sebesar 615 juta rupiah. Kuasa hukum Olivia Natania Andi Mulya Siregar mengatakan pihaknya menghargai keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, masih ada beberapa pertimbangan yang dinilai belum tepat. Setelah sempat tertunda, sidang lanjutan kecelakaan maut Vanessa Angel dan suami kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur, Senin siang. Agenda sidang kali ini adalah pembacaan pledoi dari terdakwa Tubagus Jodi, sopir Vanessa Angel. Terdakwa mengikuti persidangan secara virtual dari Lapas Kelas 2B Jombang
di Jalan Wahid Hasyim. Di hadapan majelis hakim dan jaksa penuntut umum, terdakwa Jody berharap vonis yang dijatuhkan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 7 tahun penjara. Alasannya ia menyesal atas perbuatannya yang berakibat fatal. Selain itu, ia beralasan masih menjadi bagian dari tulang punggung keluarga, salah satunya membiayai pendidikan sang adik yang hendak masuk perguruan tinggi. Sidang akan dilanjutkan pada Kamis mendatang dengan agenda pembacaan replik dari jaksa penuntut umum. Mengalami kenaikan 0,26%. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri hari ini melayangkan surat panggilan kedua terhadap Fakar Suhartami dalam kasus penipuan aplikasi trading binomo. Polisi kini tengah memburu keterangan dari Fakar Suhartami alias Fakari, orang yang diduga sebagai mentor sekaligus perekrut afiliator Indra Kents dalam permainan aplikasi binomo. Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Gatot Repli Handoko menjelaskan, jika Fakari kembali mangkir dari panggilan kedua, polisi akan melakukan upaya penjemputan paksa. Tim Liputan CNN Indonesia. Reza Oktavian atau Reza Arab mengembalikan uang donasi yang diberikan tersangka Doni Salmanan ke Bareskrim Polri. Sementara seorang karyawan counter ponsel ditangkap polisi usai mencuri 21 ponsel untuk menambah biaya pernikahan. Dan selengkapnya kami rangkum dalam Kriminal 24 Jam. Reza Oktavian atau Reza Arab mengembalikan uang donasi pemberian tersangka Doni Salmanan melalui kuasa hukumnya ke Bareskrim Polri pada Senin. Reza mengembalikan uang secara tunai kepada penyidik Bareskrim Polri sebesar Rp950 juta. Kuasa hukum Reza Arab menyebut pengembalian uang tak utuh 1 miliar karena telah dipotong pihak penyedia layanan live streaming sebesar 5% atau sebesar Rp50 juta. 23 remaja ditangkap tim patroli perintis presisi Polres Metro Jakarta Timur Senin malam. Penangkapan berawal dari aduan masyarakat tentang segerombolan remaja yang berpesta minuman keras. Saat petugas tiba di Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur, para remaja itu langsung kabur ke permukiman warga. Petugas juga menemukan bendera kelompok geng dan sejumlah senjata tajam. Seorang pemuda yang mencuri 21 unit ponsel ditangkap tim Rajawali Polres Gorontalo Kota di wilayah Sulawesi Tengah. Tersangka menipu majikannya pemilik konter, seolah-olah ada rekannya yang akan membeli ponsel dalam jumlah besar. Pemilik konter yang mengalami kerugian hingga Rp170 juta kemudian melapor ke polisi pada 19 Maret lalu. Dari keterangan polisi, tersangka melakukan aksinya untuk menambah biaya pernikahan. Dari tersangka hanya disita 18 ponsel curian, sementara 3 ponsel lainnya masih belum didapatkan. Tim Liputan CNN Indonesia.